Ya, sahabat keluarga muslim dan sahabat risalah dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Lagi On Air. Mhm. Dan apa Tur? Ya, Sebelum kita bacakan pertanyaan kedua dari Ukti Aisyah tadi, dari Sedang Berdagi, ya. kita ajak dulu bagi para pemirsa yang ingin bergabung bersama kami. Ya masih ada kesempatan, silakan di 061 7944 Ya, atau juga di 0852 71153456. Ya, berarti sekarang kita ke pertanyaan Ukti Aisyah tadi ya. Hmm. Ya, Ada penelpon nih, Ada kita penelpon. angkat dulu ya. Kita angkat dulu lah. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana, Bu? Ibu Manisa Ustaz. Bu Manisem, ya silakan Silakan pertanyaannya singkat pertanyaannya, aja, Bu. Bu. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau tanya, kalau tentang sholat itu kan udah dengar azan kan kita sholat Ustaz. Ibu, mohon maaf, mungkin agak jauhan dari radionya, Ibu. Iya, ya udah Ustaz. Nah, Diangkat suaranya, Bu. Ya, iya. silakan, Kalau Ibu. kita tengah sholat kan Ustaz, udah dengar azan dari kayaknya tempat lain gitu Ustaz. Jadi kita sholat. Tentang sholat rupanya di kampung kita baru azan. Jadi kayak mana itu Ustaz? Apa sholat kita diberhentikan apa diteruskan? Itu aja ya Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi kita jawab dulu punya Ukti Ukti Aisyah. Aisyah, ya. Ustaz berkaitan dengan masalah haid nih, Pak Ustadz. Iya. Ya, kadang kan wanita menunggu apakah benar-benar bersih atau belum ini. Jadi ini kejadiannya waktu zuhur nih, Ustaz. Ditahan sampai ternyata masuk ke asar. Nah, ternyata alhamdulillah sudah bersih. Pertanyaannya apakah sholat zuhurnya di qadha atau bagaimana nih, Pak Ustadz? Jadi yang pertama harus kita pahami bahwasanya kewajiban sholat itu di antara syaratnya itu, syarat wajibnya adalah masuknya waktu sholat. Ya. Gitu ya. Jadi masuknya waktu sholat. Sehingga bagi kita wanita itu yang harus kita perhatikan itu kapan bersih, kapan haid. Ya. Nah kalau misalnya kalau dia misalnya bukan kita ya. kita pula ya, kita enggak ya. Kalau seorang wanita misalnya dia haidnya sudah waktu masuk sholat zuhur misalnya. Misalnya dia agak terlambat sholat tiba-tiba haid gitu ya. Maka kan dia sudah wajib di situ sholat zuhur. Cuman tidak boleh dikerjakannya karena lagi keadaan haid. Maka dia harus qadha. Kan begitu. Karena sudah wajib itu. Tetapi kalau dia dalam keadaan haid belum masuk waktunya, maka yang sholat yang akan datang itu dia tidak wajib mengerjakannya dan tidak wajib diqadha. Dan itulah yang dikatakan Aisyah radhiyallahu anha, kunna nu'maru biqadha isyami wala nu'maru biqadha shalah. Dulu kami para wanita yang haid, kami tidak diperintahkan Rasulullah untuk mengqadha salat bagi yang haid, tapi diperintahkan untuk mengqadha puasa kalau dia belum masuk waktunya. Nah, tapi kalau sudah waktu masuknya di situ dia cuman mungkin agak lama-lama gitu, tiba-tiba haid misalnya, maka dia harus qadha. Gitu. Begitu juga kalau dia suci. Kalau dia suci, misalnya waktu asar masih luang nih, tiba-tiba suci, ya kan? Maka dia wajib sholat Asar. gitu. Dan para ulama mengatakannya ukurannya itu kalau dia sempat mengerjakan 1 rakaat. Oh, gitu deh, Ustaz ya. Nah gitu dah. Kalau sempat dia mengerjakan 1 rakaat maka wajib dia kerjakan. Walaupun 1 rakaat. Iya, maksudnya waktunya itu. Walaupun 3 rakaat itu di luar waktu jadinya. Tapi begitu misalnya dia sucinya misalnya dia kan zuhur. Sucinya pas azan asar. Nah, berarti dia tidak wajib mengqadha zuhur. Tapi harus sholat asar saja. Maka yang menjadi masalah seharusnya yang ditanyakan itu harus yakinkan diri kita ini sudah suci itu belum. Itu masalahnya. Makanya seorang wanita itu harus dia tahu dia waktu haidnya kapan gitu ya, kemudian sucinya kapan. Karena itu kan memang tiap bulan kan. Apalagi orang yang sudah memiliki memiliki Jadwal, siklus yang normal ya. Ada orang tuh yang memang normal. Ya normal dia. Mudah dia ngitungnya, tapi ada orang yang Susah dia. Ada yang kadang-kadang bisa 7 hari, kadang 9 hari, ada yang sampai 14 hari. Dia nggak normal apanya kan, darah haidnya itu. Nah, yang seperti itu, nah
Maka yang harus dia yakin itu, yakinnya dulu dia suci atau tidak. Mm-mm. Nah gitu. Yakinkan dulu suci atau tidak. Kalau memang dia misalnya memang suci, cuman waktunya yang mungkin butuh waktu, mungkin entah mandi, apalagi kalau kamar mandinya jauh, airnya payah gitu misalnya, kan gitu. Ya kan? Iya. Maka dia harus qada. Misalnya dia sudah bersih waktu sholat apa tadi, zuhur tadi Zuhur. ya? Bersih sholat zuhur. Cuman dia butuh proses untuk apa mandinya apa gitu kan mungkin, sehingga masuk waktu asar, maka harus dikodo dan dijamak kan? Iya. Dijamak itu seperti itu dia. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan dari Bu Manisem tadi. Kadang fenomena azan ini kan nggak bareng. Betul. Kan kampung ini udah azan, kampung lain telat gitu. Iya. Jadi kampung lain udah azan nih Ustaz. Iya, betul. Sholat Ibu. Tiba-tiba Ustaz kampung sendiri baru azan. Nah ini gimana Ustaz? Apakah kita batalkan dulu sampai selesai azan di kampung kita atau bagaimana Ustaz? Oke, yang pertama harus itu tadi kita bedakan antara waktu normal dengan waktu yang tidak normal. Kan taunya kita itu. Ya kalau normalnya ya kita harus tunggu azan selesai. Ya masjid dekat rumah kita kan. Ya kan ukurannya gitu. Pokoknya masjid yang terdekat dari rumah kita. Walaupun dalam kampung itu nanti ada 3 masjidnya. Tetap kampung kita juga itu kan. Iya. Cuman bedanya ini dekat rumah kita, ini jauh dari rumah kita. Maka secara normal seharusnya kita tunggu dulu azan dari masjid yang dekat dari rumah kita. Cuman kadang-kadang kan Ustadz muazin ini terlambat gitu kan. Nah, maka yang seperti itu ya kalau dalam keadaan sholat ya udah lanjutkan aja, jangan diputus karena waktunya sudah masuk. Oh gitu. Hanya saja ya masjid kita itu yang terlambat. Bahkan ada masjid itu yang memang terlalu cepat. Ada. Ya kan? Mungkin jam masjidnya itu terlalu cepat, 10 menit, 15 menit. Dan itu pernah kejadian kan dekat kita masjid kita ini. Gawat, kita bolak-balik kita ingati. Jam masjid Bapak itu terlalu cepat. Masa 10 menit, 15 menit belum masuk waktu udah azan dia. Yang lain masjid-masjid lain belum ada azan. Nah, yang seperti ini kondisinya ya jangan kita sholat qobliyah kan belum masuk waktu itu namanya. Nah, yang seperti itu lain lagi kondisinya. Jadi kalau kondisinya masjid dekat rumah kita itu yang terlambat, ya kita sholat sunnah, kemudian baru mereka azan, pas azan kita lagi keadaan sholat, ya teruskan aja. Kan itu pertanyaan tadi kan? Iya. Nah, teruskan saja. Masya Allah. Gimana tuh, ada pertanyaan nggak ada? Belum. Kalau gitu saya mau bertanya Ustaz, terkait masalah waktu asar. Ketika kita bersafar nih Ustaz, ini kita belum melaksanakan sholat zuhur dan rencana kita mau menjamak takhirkan gitu Ustaz. Nah tapi tiba-tiba ketika kita sampai tujuan pas pula waktu asar nih Ustaz. Dan waktu sholat asar didirikan di masjid itu. Pertanyaannya apakah kita ikut imam atau kita sholatnya beda niat nih Ustaz? Iya. Singkat aja mungkin Ustaz di akhir waktu ini. Kalau asalnya ya waktu sholat itu kan harus diurut ya. Kalau zuhur, asar ya zuhur dulu baru asar. Berarti niatnya aja. Niatnya niat zuhur. Nah, makanya kan dia itu kan sholat subuh itu kan tidak termasuk yang bisa dijamak kan. Nah, karena dia berbeda dia rokaatnya kan. Nah jadi kalau yang seperti itu boleh. Jadi boleh kita masuk, kita niatkan sholat zuhur. Walaupun kita mengikuti imam yang sholat asar. Nah seperti itu dia. Zuhurnya dulu baru asarnya. Gitu harus berurut gitu ya. Ya Pak Ustadz, syukron Ustadz. Nampaknya waktu kita sudah habis. Untuk itu kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda ya. Dan insya Allah kita akan berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Dan kami ucapkan terima kasih pula kepada Ustadz yang telah hadir. Syukron Ustadz, jazakallah khairan. Ya semoga apa yang antum sampaikan bermanfaat bagi kami dan bisa kami terapkan lah. Amin. Semangat sunnah ini ya, Masya Allah. Dan akhir kata saya Selamat Arianto. Saya Fatur Rahman. Ya mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Langsung aja kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.